pembahasan murni ilmiah. Jadi nggak ada hubungannya Ustadz membela pendapat ini atau tidak membela pendapat itu, nggak ada hubungannya. Juga tidak ada hubungannya dengan ormas NU wala Muhammadiyah, karena saya bukan NU dan juga bukan Muhammadiyah. Akan mengupas masalah ini murni pembahasan ilmiah. Pembahasan masalah hukum tahlilan atau yasinan hari 7, hari ke-7, 40, 100 dan 1000 hari niku. Niki pembahasan masalah niki adalah murni pembahasan masalah fikih. Tahlilan niku dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artosipun makna aslinya niku adalah membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah perbuatannya namanya tahlilan. Dari halala yuhallilu napa? Tahlilan. Makanya enten tahlilan niku enten kalimat napa? La ilaha illallah. Kan ngoten. Maka namanya napa? Tahlilan. Nah, kemudian pengertian tahlilan ini meluas, dipakai untuk menggambarkan kegiatan atau acara kumpul bersama beristima, di mana dalam perkumpulan atau pertemuan itu membaca sebagian Quran, biasanya surah Yasin, ataupun nanti ada potongan-potongan ayat lain seperti ayat kursi, seperti akhir surah Al-Baqarah, seperti awal surah Al-Baqarah, seperti kulhu yang 3, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca doa-doa, kemudian membaca zikir-zikir, ya tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Kemudian di situ ada lantunan sholawat yang bacaan ini kemudian dihadiahkan kepada mayit yang di situ memang dituju di acara tersebut. Kan pahala bacaan Quran itu sampai menurut jumhur mayoritas hampir semua ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna kalimah la ilallah. Kalimah la ilallah merupakan kalimat yang tidak asing lagi di kalangan kaum mukminin dan mukminat, karena sering dibaca dalam sholat, di luar sholat, ya. Kalimat yang sering dibaca sehingga kita tahu la ilaha illallah. Namun pada kesempatan ini kita akan berdalam lagi, ya, tentang kalimah la ilaha illallah ini. Kalimah la ilaha illallah terdiri dari 4 kata atau kalimah, ya, yaitu satu adalah la. Kalimah la ini disebut juga la nafi, ya. Karena la itu ada 2, nafi dan nahi, ya. Kalau la jangan, ini nafi artinya tidak, ya. Kata penolakan yang berarti tidak mengakui, tidak menerima, tidak bersedia, kira-kira, ya. Kemudian yang kedua adalah ilaha. Ilaha artinya sembahan. Ilahun berasal dari kata aliha ya'lihu ilahan. Artinya cenderung terhadap sesuatu atau sembahan yang diharapkan pertolongan dan perlindungannya. Menurut sematik, ilahun dapat berarti kecenderungan dan kerinduan seseorang kepada sesuatu yang dicintai tadi, ya, dengan harapan mendapat pertolongan dan perlindungan dari sesuatu tersebut dengan cara melakukan pengabdian untuknya. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hakikat ilah ialah yang dipuja
dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan tawakal kepadanya untuk kemaslahan diri, meminta perlindungan dan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Sedangkan menurut Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, ya, ilah atau Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia. Sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominasi oleh sesuatu tersebut. Ya. Jadi kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang dipentingkan, dicintai dan seterusnya, ya. Kemudian apa saja itu yang dianggap Tuhan oleh manusia, ya? Yang pertama adalah karena mendapat atau dapat memberi rizki. Jadi kenapa seseorang mempertuhan sesuatu menurut Al-Quran? Yaitu karena dapat memberi rizki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 17, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillah awthanan wa tahluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala yang kamu membuat dusta. Sesungguhnya kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki padamu. Nah, ini jawaban Allah, ya. Karena pada zaman jahiliyah banyak orang yang berhala itu dianggapnya dapat memberikan rezeki, sehingga dia sembah gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang sangat dicintai, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, juga Az-Zumar ayat 45, ya. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini yang dicintai, ya. Jadi disebut Tuhan itu yang disebut yang dicintai atau bahkan yang sangat dicintai. Yang ketiga adalah dapat memberi syafaat. Jadi yang disebut Tuhan itu karena dapat memberi syafaat. Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zumar ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amit takhadhu min dunillahi syufa'a. Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Ya. Kemudian yang keempat, dapat menolong. Ketika sulit, seseorang itu disebut dapat menolong, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 74, ya, sampai 75 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil selain Allah agar mereka dapat pertolongan. Yang kelima, dapat menghilangkan kemudaratan. Sebagaimana firman Allah surat Az-Zumar ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In aradaniyallahu bidurri hal hunna kashifatu durri. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan? Nah, ini sindiran Allah, ya, kepada orang penyembah-penyembah kepada selain Allah. Dianggapnya dia dapat menghilangkan kemudaratan, padahal sesungguhnya tidak, ya. Tapi anggapan orang, ya, menganggap itu bisa menghilangkan kemudaratan bagi mereka, ya. Kemudian yang kelima, nah ini, ya, yang kelima ini mungkin perlu dipahami betul, ya. Disebut alat pemersatu, menjadi ikatan tali kasih sayang. Nah, ya. Apa maksudnya, ya? Kita simak dalam surat Al-Ankabut ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat takhaddzum min dunillahi awthana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah menciptakan kasih sayang di antaramu dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang keenam ini jelas, ya.
apa yang disebut alat ikatan supaya ada persatuan kesatuan bangsa, maka itu menjadi Tuhan ya, menjadi andad bagi manusia ya. Ini begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu apa sebut lambang atau apa saja ya yang menjadikan alat itu atau lambang itu menjadi sebagai alat pemersatu ya, maka ini disebut andan juga. Karena ini bisa mengalahkan yang lain ya. Mungkin hukum-hukum Allah ditolak sama dia ya. Nah ini ya. Maka kesimpulannya dari 6 ini artinya Tuhan adalah ilah adalah bentuk, wujud atau sistem peribadatan atau pengabdian baik berupa benda konkret seperti manusia, berhala, benda-benda keramat, totem dan sebagainya, maupun yang bersifat abstrak misalnya paham, ideologi, falsafah dan sebagainya. Inilah yang diperilah oleh manusia atau dianggap ilah oleh manusia ya. Kemudian apa saja itu ya? Kalau tadi anggapan ya atau sesuatu sikap manusia terhadap Tuhan tadi. Nah, sekarang konkretnya apa tadi ya? Yang dijadikan ilah oleh manusia itu apa ya? Yang pertama adalah hawa nafsu. Jadi ada orang yang menyembah hawa nafsu ya. Apa yang dimaksud orang menyembah hawa nafsu ya? Nah, ini dalam surat Al-Furqan 42 juga Al-Jathiyah ya ayat 23 ini ya. Allah bertanya lah kepada kita. Karena kadang-kadang manusia tidak sadar dia sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afa anta takunu alaihi wakila? Apa kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, jadi apa Allah menyebut ya? Karena memang orang yang mempertuhan hawa nafsu nggak kelihatan ya, tidak berwujud gitu. Kalau patung ya jelas gitu ya, atau berhala jelas. Ini hawa nafsu. Nah, yang dimaksud hawa nafsu dianggap Tuhan karena segala sesuatunya tergantung nafsu dia. Ya. Kalau bahasa lain mungkin egois ya, orang yang mementingkan diri sendiri, semuanya demi kepentingan sendiri dan sebagainya lah. Ya. Atau bahasa lain susah diatur gitu ya. Jadi hawa nafsu itu adalah dia mementingkan hawa nafsunya sendiri, egonya sendiri ya. Nah, itu disebut Tuhan itu kalau menurut Al-Qur'an ya. Jangan ya tidak itu. Bisa Tuhan karena nafsunya tadi mendominasi ya kehidupannya itu. Segala sesuatu diukur oleh hawa nafsu. Nah, itu sebenarnya kata Allah itu hakikatnya mempertuhan hawa nafsu. Ya. Dengan bahasa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa kau melihat orang yang menjadi Tuhannya? Gitu ya. Jadi itu yang pertama ya, wujudnya. Kalau tadi anggapannya ya, Tuhan itu karena apa? Karena dicintai dan sebagainya. Kalau ini wujudnya atau bentuknya itu apa? Yang pertama hawa nafsu ya. Dan ini banyak dilakukan oleh hampir ya, mungkin ya manusia lah demi kepentingan pribadi. Dan itu ada ya semacam hak asasi manusia gitu. Padahal menurut Allah yang perlu bagi manusia adalah kewajiban asasi manusia ya. Kalau mereka lebih mementingkan hak asasi manusia ya. Kemudian yang kedua ya, itu malaikat. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 80, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Dan tidak menyuruh kamu jadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ya. Jadi ada manusia yang menyembah kepada malaikat. Ya. Bagaimana menyembah kepada malaikat? Ya. Yaitu misalnya ya, kalau di agama Hindu itu dewa itu menurut kita itu mereka nggak malaikat ya. Kenapa? Dia orang Hindu tuh yakin kepada adanya Tuhan ya, Sang Hyang Tunggal itu. Tapi kenapa mereka menyembah dewa? Ya, karena dianggap dewa itu adalah mampu melakukan sesuatu. Nah, ini yang dimaksud ya, malaikat, makhluk yang di luar manusia. Ada zaman dulu begitu. Zaman dulu, zaman sekarang ada ya yang menyembah malaikat. Padahal Allah tidak suruh menyembah itu ya. Kita adanya malaikat itu bukan untuk disembah ya. Bukan disembah itu. Karena mungkin manusia menganggap malaikat itu hal sesuatu yang biasa, punya kemampuan apa-apa, akhirnya dia menyembah ya, dipentingkan. Nah, maka ada bentuk malaikat ya. Kemudian yang ketiga, nabi. Nabi dibertuhan ya. Wah, itu jelas ya.
Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ya 72, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Al-Ilah ialah Al-Masih putra Maryam. Wah, ini miliaran mungkin orang yang menganggap Tuhan ya, naudzubillah min dzalik. Ya itu dipertuhan itu. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa Nabi Isa itu adalah putranya Maryam, dan memang Allah menjadikan Isa itu tanpa ayah. Ya. Tapi mereka beranggapan bahwa siapa Tuhannya itu itu Allah ya. Maka anak Tuhan dianggap jadi Tuhan. Nah gitu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi yang ketiga ada yang mempertuhan Nabi. Kemudian yang keempat ada orang yang mempertuhan yaitu jin. Nah, ini jin ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Dan mereka orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakan jin itu. Nah, ini banyak ya kita saksikan yang mempertuhan jin ini. Ya, banyak. Zaman dulu, zaman sekarang juga masih banyak itu. Banyak yang mempertuhan jin. Ya, jadi mendominasi dirinya bahwa jin adalah mampu segalanya ya. Kemudian akhirnya jadi Tuhan. Ya. Ini banyak di manusia ya. Yang mempertuhan nabi banyak, mempertuhan jin banyak ya. Semuanya banyak ini. Manusia memang demikian ya. Kemudian ada juga yang mempertuhan rahib atau ulama. Kok bisa ya? Nah, gitu. Kok bisa ya? Ya ini ya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Dan mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka mempersekutukan Isa putra Maryam. Nah ya, jadi zaman Rasulullah ini ya ada yang mempertuhan, menjadikan Tuhan itu para rahib pendeta mereka ya. Nah, kalau orang Nasrani itu begitu. Apakah orang Islam ada? Oh, tentunya ada yang mempertuhan ulama. Misalnya ya, ini ayat Al-Quran, ini pendapat ulama. Nah, kadang-kadang mereka menafikan itu Quran, tapi mereka mau mengikuti taat kepada fatwa atau ijtihadnya ulama tadi. Ya, padahal para ulama dulu, para imam dulu, dia tidak mengatakan begitu ya. Ini pendapatku. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan gitu. Tapi sekarang kenapa terjadi banyak perbedaan atau ikhtilaf di kaum muslimin? Itu karena apa? Karena punya ulama masing-masing. Padahal kalau iman kepada Allah, apa saja apa yang Allah katakan, taati gitu. Jangan banyak alasan. Karena mungkin wahyu Allah bertentangan dengan nafsu. Sedangkan ulama membolehkan, misalnya kan itu. Nah ini kejadian ini. Jangankan zaman dulu ya. Karena memang perpecahan ini bukan hanya di kaum muslimin saja ya. Di Yahudi perpecahan sebanyak 71 kata Rasulullah ya. Berpecah, berkeping-keping. Karena ini tadi mengkultuskan atau menyembah kepada ulama mereka. Ya. Ulama bikin ijtihad satu, banyak pengikutnya. Ini ada ulama diikut, banyak pengikutnya. Gitu ya. Itu di Yahudi 71 ya. Sedangkan di Nasrani 72. Nah, kemudian yang ketiga umat Islam katanya 73 ya. Nah, itu ada gitu ya. Dan memang itu nggak usah ada yang mengatakan ini dhaif dan macam-macam. Realitas. Sekarang coba umat Islam berapa keping tuh. Ya. Dari yang besar sampai yang kecil-kecil itu. Intinya apa? Karena tadi ulama beristihad, akhirnya diikuti, dan akhirnya saling menyalahkan yang lain. Ya, kenapa? Mempertuhan. Yang mempertuhan di sini maksudnya adalah dia menjadikan fatwanya, pendapatnya itu melebihi Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya, ini orang yang mempertuhan rahib atau ulama. Yang keenam, ya, orang yang mempertuhan itu adalah setan. Ya. Apa bedanya dengan jin? Ya tentunya beda ya. Kalau misalnya jin itu bisa saja. Jin itu memang makhluk ya yang luar biasa. Kalau setan bisa saja manusia juga ya. Karena setan itu sifat ya. Gitu.
Allah berfirman di dalam surat Yasin ya, mungkin sering kita baca nih, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah gitu ya, bukankah aku telah memerintahkan padamu Adam supaya kamu tidak menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah itu pernyataan Allah ini ya, sebenarnya nanti di akhirat ya, karena banyak yang masuk neraka gara-gara mentaati kepada setan. Padahal Allah sudah menyatakan dari dulu, jangan sembah setan, jangan puja setan ya. Tapi kebanyakan manusia ya banyak lebih menghormati, mencintai, memawakan itu adalah selain Allah ya, firman Allah. Mereka lebih takut kepada manusia ketimbang Allah ya. Mereka lebih taat kepada perintah iblis, setan ya, daripada perintah Allah ya. Ini disebut setan ya. Setan itu bisa berbentuk manusia, berbentuk jin ya. Nah, ini khusus ya, setan itu adalah orang yang menyimpang dari Al-Quran gitu. Dan orang lebih takut itu, padahal sudah jelas dia itu melawan Allah ya. Itu keenam ya. Ketujuh, nah ini ketujuh ya. Ada juga manusia yang kita tanda petik ya, raja atau pemerintahan gitu, atau apalah sebutnya ya. Itu jadi Tuhan itu. Yang disebut Tuhan itu yang sebagaimana diceritakan sebelumnya ya, Tuhan itu yang dipentingkan, yang ditakuti, yang dicintai ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 29 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Nah, ini ada tentunya Allah mengatakan demikian itu, ada manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Firaun misalnya, ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan alamin, ya. Dan kalau zaman sekarang apakah ada seperti Firaun? Ya, jelas tentunya ada, ya. Yang menganggap dia itu bisa segalanya, apapun bisa. Saya suruh perintah, wow, semuanya bisa dikendalikan. Maka aku penguasa di sini, jangan macam-macam, ya. Orang yang melawan aku sikat, habis. Nah, itu kan otoriter ya, otoriter ya. Inilah pemimpin yang otoriter, karep dewe ya. Nah, itulah orang yang bertuhan. Dan anehnya kok diikuti gitu orang-orang yang lain ya. Takut dia kepada orang itu. Padahal dia tuh apa sih kemampuannya gitu. Tapi karena tadi otoriter itu ya. Nah, ini ada yang mempertuhan bosnya gitu ya, mempertuhan komandannya atau apalah disebut jadi Tuhan. Kenapa dipertuhan? Karena dia lebih melebihi taat kepada pimpinan tadi daripada Allah gitu. Udah jelas misalnya bertentangan dengan Allah, dia masih taat kepada dia. Nah, ini yang dimaksud Tuhan atau raja manusia dijadikan Tuhan ya. Kemudian kedelapan ya, kedelapan ini ada juga yang jadikan Tuhan itu berhala ya, totem ya, atau patung atau lambang. Bisa juga itu jadi Tuhan ya, disembah-sembah gitu. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah ya, ada patung ya, oleh Bilal bin Rabah itu, patung itu diludahin ya, marah gitu. Kenapa? Karena jadi Tuhan tadi, padahal batu kok nggak ada apa-apanya gitu. Ya, sekarang coba ini ada sebuah lambang dibakar, wow marah itu, wah disebut subversif macam-macam. Karena jadi Tuhan itu ya, berhala, patung atau lambang ya. Allah berfirman itu dalam surat Asy-Syura ya, ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Wah, gitu ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an. Allah Maha tahu ya. Jadi manusia-manusia ini tidak menyembah Allah ya. Padahal kita tahu bahwa Allah menciptakan kita dalam rangka menyembah kepadanya. Liya'buduni gitu. Untuk menyembah kepadaku. Tapi manusia itu cari-cari Tuhan lain gitu. Padahal dia yang menciptakan Allah. Mengapa kita menyembah ke yang lain ya? Kemudian yang ke-9. Nah, ini 9 ada juga nih orang yang perantara, yang kita kenal misalnya wali ya, atau yang dianggap dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang menyembah berhala ataupun menyembah tokoh-tokoh, itu mereka
jawabannya begini ya. Az-Zumar ya, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Wah, ini ya. Hati-hati nih yang suka bertawasul atau ziarah-ziarah ke kuburan para wali, hati-hati. Bisa saja dia menganggap Tuhan karena bisa mampu memberikan berkah gitu ya. Banyak ya. Wallahu alam nih, apakah kaum muslimin bisa melihat nggak ini gejala ini? Orang yang ziarah itu banyak yang nasibnya ya kita ziarah ke sini barangkali macam-macam, bahasanya keramat gitu. Mendapat keramat gitu. Sebenarnya keramat itu kemuliaan adanya di orang tua ya. Bukan di para wali, bukan orang tua itu. Kemuliaan kita ada di orang tua itu, ya. Kalau minta apa-apa, minta didoakan, bukan minta doa ke orang tua. Minta ke orang tua, ayah, ibu, mendoakan kami. Nah, itu butuh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanya ke kuburan gitu. Atau orang tua yang sudah mati. Nggak bisa itu diminta-minta. Dia sudah terputus ya. Nah, ini ya. Ada juga ini orang yang menyembah perantara, ya, wali atau siapapun ya, dianggap yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih ada 10 nih. Taghut, ya. Taghut padahal itu sudah jelas dalam Al-Qur'an kan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat, sembahlah Allah dan jauhi taghut. Nah, kita harus paham nih ya. Apa? Ya kalau menyembah kepada Allah lawannya taghut. Ya. Jadi sebenarnya yang tadi sebutkan 1-9 itu taghut sebenarnya ya. Gitu ya. Ini yang melengkapi aja. 10 ini pelengkap aja. Karena sudah disebutkan tadi ya, di atasnya sudah disebutkan. Jadi taghut itu ada berbentuk setan. Ya. Saat itu setan yang mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan selain jalan Allah. Jadi siapa itu? Bisa manusia itu, setan itu ya. Siapa saja, kelompok, mau organisasi, mau apa saja menyembah ya untuk berontak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setan itu. Atau membuat undang-undang yang bertentangan dengan Allah, setan itu. Yang selanjutnya para penguasa zalim. Nah, ya. Mari orang kafir itu yang penguasa zalim itu menolak hukum Allah. Itu taghut itu ya. Itu kata Allah itu, bukan kata Rasulullah, bukan. Kata Allah ya. Dalam surat An-Nisa 51 dan 60 di situ. Atau, nah ini yang mungkin lalai kita atau lupa ya, organisasi atau institusi yang berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, apa saja organisasi yang tidak berhukum kepada hukum Allah, taghut itu. Ya, itu karena Allah nih. Tapi itu dipertuhan, lebih ditakuti daripada Allah itu. Ya, disiplin organisasi begini. Padahal sistem itu, organisasi itu tidak berhukum pada hukum Allah. Nah, itu taghut itu. Selanjutnya kahin ya, dukun, peramal atau disebut orang pintar ya, yang mengatakan diri bahwa dia mengetahui kepada yang gaib. Nah, hati-hati nih ya, para dukun-dukun ini sekarang dipelihara nih ya, dipelihara itu. Itu bisa dijadikan taghut dan itu bisa dipertuan, percaya. Nanti hujan, oh percaya. Nanti begini, nah, ya. Lihat aja dalam surat Jin ya, 26, 27, kemudian Al-An'am 59. Itu diperjelas lagi Allah. Silakan buka sendiri dalam Al-Qur'an ya. Atau yaitu taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mereka ridho menjadi ajang sembahan tersebut ya. Kenapa mereka? Nah, ini kenapa mereka menyembah mereka? Ya tentunya ada sebab ya. Mungkin kebutuhan hidup atau apalah macam-macam ya. Nah, itu yang dipertuhan oleh manusia. Kemudian ya kesimpulan ya, ini kata Syekh Muhammad Qutb ya, kesimpulannya. Taghut seseorang, organisasi atau institusi, jamaah, tradisi atau kekuatan yang menjadi panutan atau aturan manusia di mana manusia tidak dapat membebaskan diri dari perintahnya dan larangannya. Bisa saja itu. Ormas Islam juga bisa jadi taghut itu ya. Karena taat sama pimpinan yang jelas menjadi belenggu gitu. Harus begini ya. Akhirnya apa? Hukum Allah diabaikan. Karena itu menurut kamu, tapi menurut ulama kami, majelis kami, ini yang begini. Padahal Quran yang harus diutamakan ya.
Jangan ulama-ulama yang jadi panutan akhirnya menjadi melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya orang yang begitu tuh tidak mau melaksanakan atau melakukan ketaatan kepada Allah karena tidak sesuai dengan diri sendiri, nafsu tadi, karena dia sudah punya Tuhan sendiri, yaitu hawa nafsu ya. Gitu. Nah, organisasi ini sesuai dengan nafsu saya nih, cocok nih dengan saya, ikut dia. Tapi kalau nanti pimpinan mengatakan, wah ini begini, jangan. Wah, mereka pindah tuh ke organisasi lain ya. Ini sekedar contoh ya. Itu saudara kita di Muhammadiyah, itu rokok tuh haram gitu. Nah, diam-diam itu banyak orang yang kemudian pindah organisasi. Kenapa? Hobi saya kan merokok. Nah, ini contohnya ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian akibat daripada mengakui selain Allah.